Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Febriawan Budiono. Saya mahasiswa dari kelas TI 19A2 Universitas Pelita Bangsa. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang data mining dari prosesnya, pengelompokannya. Nah, untuk yang pertama-tama ini kita menjelaskan proses data mining dan knowledge discovery in database atau biasa disingkat itu KKD. Nah, untuk proses data mining ini yang pertama ini adalah data selection. Dari data selection ini ada merupakan pemilihan data dari sekumpulan data operasional yang perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Nah, data hasil yang diseleksi data hasil data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas. Nah, terus terpisah dari basis data dan data operasional. Jadi itu disimpan dalam satu berkas tetapi dipisahkan dari basis data dan data operasional. Kita lanjut yang tahap yang kedua ya. Di tahap kedua ini ada pre-processing atau cleaning. Cleaning itu berarti kan membersihkan ya. Jadi pre-processing ini proses yang mencakup antara lain membuang duplikasi data, jadi data yang berduplikat atau yang ganda itu dibuang. Nah, memeriksa data yang inkonsisten dan memperbaiki kesalahan pada data. Nah, itu untuk proses cleaning atau proses pre-processing. Ya. Yang ketiga, ini ada transformation. Dari transformation tersebut adalah artinya itu apa? Bagian dari coding ya. Untuk coding proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Nah, itu untuk transformation. Nah, ini kita lanjut ke data mining keempat. Jadi, proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Kita lanjut lagi. Kelima ini ada interpretation. Dalam interpretation ini ada pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining yang perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada 6 fase cross industry standard process for data mining. Nah, ini untuk fase yang pertama ini ada fase pemahaman bisnis atau business understanding phase. Nah, untuk yang pertama ini, dalam fase pemahaman bisnis ini menentukan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. Nah, itu tujuannya yang pertama itu seperti itu. Nah, yang kedua ini menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Nah, untuk fase pemahaman bisnis ini sampai sini. Kita lanjut ke fase pemahaman data atau data understanding phase. Untuk yang pertama dalam fase pemahaman data ini ada mengumpulkan data. Jadi kita mengumpulkan data. Yang kedua, menggunakan analis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Jadi kita analis terlebih dahulu, analis penyelidikan datanya untuk mengenali lebih lanjut tentang data dan pencarian pengetahuan awal. Seperti itu. Itu yang kedua, yang kedua adalah fase pemahaman data. Yang ketiga ini kita lanjut untuk mengevaluasi kualitas data. Yang keempat, jika diinginkan jadi bisa dilakukan atau tidak yang ini. Untuk yang keempat ini yang D ini ya. Pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan.
Nah, itu untuk fase pemahaman data. Kita lanjut ketiga, dalam fase pengolahan data. Ketiga ini untuk data preparation phase itu ya, bahasa Inggrisnya seperti itu atau biasa disebutnya itu. Nah, untuk yang pertama dalam fase pengolahan data, siapkan data dari awal. Kumpulkan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Jadi kita siapkan dulu, dikumpulkan satu persatu datanya untuk keseluruhan fase berikutnya. Yang kedua ini, pilih kasus variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang dilakukan. Yang ketiga, lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. Yang keempat nih, ada D, yaitu siapkan data awal sehingga untuk perangkat permodelan. Jadi yang terakhir menyiapkan data awal sehingga siap untuk perangkat permodelan. Nah, kita keempat nih, lanjut keempat ke fase permodelan. Dari fase permodelan ini kita pilih atau aplikasikan teknik permodelan sesuai. Jadi kita klarifikasi ya. Kita pilih klarifikasikan teknik permodelan yang sesuai. Nah, yang kedua ini yang B, kita kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Jadi agar hasil optimal kita kalibrasi terlebih dahulu. Nah, yang C ini yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Nah, jadi yang ketiga ini kita perhatikan dari beberapa teknik yang mungkin digunakan untuk permasalahan data mining. Yang keempat, jika diperlukan proses dapat dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan data mining. Nah, itu untuk yang D. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada yang kelima ini ada fase evaluasi atau evaluasi phase. Dalam yang pertama ini kita mengevaluasi satu atau lebih satu atau lebih dari model yang digunakan dalam fase permodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Yang kedua yang B, menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahap awal. Yang ketiga yang C, menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Nah, yang keempat, yang D, mengambil keputusan atau ini berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Jadi kita kesimpulan. Itu. Kita lanjut lagi ke fase penyebaran atau deployment phase. Dari fase penyebaran ini menggunakan model yang dihasilkan pembentukan model tidak menandakan telah terselesaikan proyek. Jadi walaupun kita sudah membentukkan model, itu tidak akan terselesaikan proyeknya, tidak menandakan bahwa proyek itu sudah selesai. Nah, tergantung dari hasil. Nah, kalau misalnya hasilnya udah bagus, baru terselesaikanlah proyeknya. Nah, untuk contoh sederhananya nih, contoh sederhana penyebarannya itu adalah pembuatan laporan. Yang C nih, contoh kompleks penyebarannya. Penerapan proses data mining secara paralel dapat di departemen lainnya. Nah, itu untuk 6 fase industri standar proses for data mining. Kita lanjut ke pengelompokan. Nah, untuk pengelompokan ini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang sampai ke klasifikasi dulu ya. Nah, kita jelaskan untuk deskripsinya dulu.
Nah, ini untuk deskripsinya proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Nah, untuk contohnya, petugas mengumpulkan suara tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas di dukungan dalam pemilihan presiden. Nah, jadi contohnya itu ada pemilihan presiden ya. Jadi pemungutan suara. Tetapi tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas di dukungan dalam pemilihan presiden itu. Nah, deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola dan kecenderungan. Nah, itu untuk deskripsi ya. Kita lanjut ke estimasi. Dari estimasi itu hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada arah kategori. Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan dari sistolik pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat badan, dan level sodium darah. Itu untuk contohnya. Nah, kita lanjut ke prediksi. Untuk prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan di masa mendatang. Contohnya, prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Nah, contoh yang kedua nih. Prediksi presentasi kenaikan kecelakaan lalu lintas depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Nah, itu contohnya untuk prediksi. Kita lanjut ke klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi ini terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dari 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Nah, itu untuk klasifikasi. Nah, ini sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan kata yang kurang pas atau kurang enak, mohon untuk dimaklumkan dan dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.